mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara dalam konteks pergaulan dunia. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kami sebagai tim penyaji memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gisela Maharani sebagai moderator, Medita Dipana sebagai pemateri 1, Gian Satya Lestari sebagai pemateri kedua, Muhammad Dahlan Khairi sebagai pemateri ketiga, dan Cindy Humaira sebagai pemateri keempat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pokok pembahasan kita yang akan disampaikan oleh Medita. Baik, materi pertama yaitu dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi bangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk materi kedua saya persilahkan Gian Satya Lestari. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan membahas tentang bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya ini akan terus-menerus dilakukan dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Dahlan Khairi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak merupakan pemisah, tetapi sebagai penghubung wilayah Indonesia. Sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama, bercirikan negara kepulauan, Archipelago State, dengan jumlah 17.508 pulau. Yang kedua, luas wilayah 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara kita terdiri 2/3 lautan atau perairan. Yang ketiga, jarak utara selatan 1.888 kilometer dan jarak timur barat 5.110 km. Yang keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudra, posisi silang. Yang kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keenam, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Yang ketujuh, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedelapan,
berada pada 60 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan dan 950 derajat bujur timur sampai 1410 bujur timur. Yang ke-9, wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Yang ke-10, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Humaira. Terima kasih kepada moderator. Bangsa Indonesia memiliki keunikan, yakni pertama memiliki keragaman agama, yang kedua memiliki keragaman ras, yang ketiga memiliki keragaman budaya sebagai konsekuensi dan keragaman suku bangsa. Yang keempat memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa, data BPS 2010. Yang kelima, memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta menurut Bank Dunia 2011. Next, kesimpulan. Pertama, rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif. Yang keempat, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Yang kelima, esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.